Mungkin dari kita lahir hingga sekarang kita memahami bahwa tanah Afghanistan merupakan tanah peperangan dan penuh dengan teroris dengan kelompok Talibannya. Kemarin Taliban malah dapat menguasai seluruh Afghanistan tanpa perlawanan dari pemerintahan bahkan juga rakyatnya. Sebenarnya apa yang terjadi di sana dan kenapa tanah Afghanistan ini identik dengan konflik? Oleh karenanya kita harus melihat dari perjalanan sejarah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Dan buat teman-teman semoga sehat selalu di masa pandemi dan pancaroba ini. Dan yang sedang mencari nafkah semoga rezekinya lancar. Salah satu cara agar imun kita tetap terus terjaga adalah dengan mengonsumsi racikan alami dari lebah, yakni propolis dari propolisku. Propolis berbeda dengan madu. Jika madu yang kuningnya, maka propolis adalah zat putihnya. Nah, rasakan segudang manfaat propolisku, atau jika teman-teman mau sekalian menambah usaha rezeki untuk berjualan saat kondisi yang seperti ini, langsung saja klik link di deskripsi video di bawah ini. Nah, Taliban mungkin secara umum dianggap sebagai kelompok ekstremis, bahkan juga teroris seperti itu ya. Akan tetapi, akhir-akhir ini kelompok Taliban mencoba menjalin komunikasi dengan negara-negara lain dalam upaya konsolidasi dan upaya perdamaian. Bahkan beberapa waktu lalu, Taliban diterima baik di Indonesia oleh Pak Yusuf Kalla. Hingga akhirnya Minggu 15 Agustus, kelompok yang dicap radikal dan teroris ini berhasil menguasai seluruh Afghanistan secara damai tanpa pertumpahan darah. Namun mayoritas masyarakat tidak mengacam atas pengambilan kekuasaan itu. Nah, gimana cerita kelompok ini bisa diterima secara internasional dan tidak mendapatkan perlawanan dari masyarakat, padahal sebelumnya dicap teroris? Nah, untuk memahami kelompok Taliban ini, kita harus memahami terlebih dahulu sejarah Afghanistan ini untuk memahami apakah Taliban ini merupakan kelompok yang memberontak kepada pemerintahan atau malah pergerakan rakyat tradisional orang-orang Pashtun atau rakyat Afghanistan tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, sebelumnya saya berterima kasih dulu buat para penonton dan subscriber setia Rabbanians yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Semoga Allah mengganti dan membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan ganti yang lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mendukung channel ini, silahkan langsung saja klik link kitabisa.com di bawah kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengisi doanya serta pula namanya juga. Oke, peperangan dan konflik yang terjadi di Afghanistan itu bukanlah hal baru yang diawali oleh kelompok ekstremis Taliban pada tahun 1990-an. Nah, kalau kita tarik benang sejarahnya, maka kita dapat memahami bahwa peperangan adalah makanan sehari-hari sepanjang sejarah masyarakat yang menduduki kawasan Afghanistan ini. Hal ini mungkin karena faktor letak geografis mereka berada di jalur sutra, yang mana pada masa lalu menjadi kawasan perdagangan internasional. Oleh karenanya, kawasan jalur sutra ini menjadi daerah yang diincar-incar oleh penguasa-penguasa pada masanya karena faktor strategisnya seperti itu. Jadi sederhananya seperti ini teman-teman. Seperti jalan tol seperti itu ya. Jadi kalau masuk ke jalan tol kan harus bayar dulu, baru bisa lewat seperti itu. Nah, artinya jalur sutra ini merupakan jalan tol perdagangan pada masa silam yang memiliki nilai ekonomi besar untuk pendanaan negara dan kemakmuran rakyatnya yang tinggal di daerah tersebut. Oleh karenanya teman-teman, kawasan Afghanistan ini sudah menjadi rebutan serta area peperangan bahkan sebelum era Masehi. Kalau kita melihat sejarah Afghanistan, maka kita mendapati bahwa kawasan ini pernah diperebutkan dan dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar di masa silam, dan pada 550 tahun sebelum Masehi, kawasan Afghanistan ini pernah dikuasai oleh kerajaan Achaemenid, di mana salah satu raja Achaemenid ini adalah Quraisy Agung, yang oleh beberapa peneliti menjadikannya sebagai kandidat tokoh yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai Iskandar Zulkarnain. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa sosok Iskandar Zulkarnain merupakan Alexander Agung. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut seputar pembahasan yang tadi, dapat membaca bukunya Ustadz Wisnu Tanggap Prabowo dengan judul Zulkarnain Agung ya. Nah, kemudian pada tahun 330 sebelum Masehi, baru kemudian Alexander Agung dari Makedonia menyerang Achaemenid dan akhirnya ia menguasai tanah Afghanistan dan area sekitarnya. Nah, Alexander Agung ini membawa budaya Helenistik Yunani ke dalam budaya-budaya yang ada di kawasan kekuasaannya, termasuk Afghanistan. Nah, kebetulan ketika itu Afghanistan banyak menganut agama Buddha. Nah, karena percampuran dengan budaya Helenistik Yunani inilah yang kemudian membuat umat Buddha mengenal patung dan rupa
Jepang. Nah, jadi sebelumnya umat Buddha itu tidak kenal yang namanya dengan patung. Yang mereka kenal adalah simbol kaki Buddha atau Buddha pada sebutannya untuk merepresentatifkan kepada pribadi guru mereka, yakni Buddha Gautama. Sehingga patung-patung dalam agama Buddha itu terinspirasi dari budaya ala Yunani Helenistik. Nah, salah satu karya terbesar dari peradaban ini di Afghanistan adalah patung raksasa Buddha Bamiyan di daerah Bamiyan, Kabul, Afghanistan. Nah, pemimpin Taliban yakni Mullah Umar itu melarang untuk menghancurkan patung sejarah ini karena dianggap bisa menjadi sumber pemasukan devisa negara. Namun pada akhirnya kelompok Taliban yang lain mendesaknya agar menghancurkannya karena dianggap sebagai berhala seperti itu ya. Nah, mengenai patung-patung ini menimbulkan suatu pertanyaan yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya dan sampai sekarang belum terjawab seperti itu ya. Jadi kalau mengatasnamakan agama untuk menghancurkan patung bersejarah Buddha ini oleh Taliban, tapi kan dulu tanah itu sudah dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam ya, seperti Umayyah, Abbasiyah, Safawiyah, dan kekhalifahan Islam lainnya. Lalu mereka kan khilafah ya, Tetapi kenapa mereka tidak menghancurkan berhalanya saat mereka berkuasa? Kenapa begitu ya? Dan bahkan berhala Mesir dan Mesopotamia kuno bahkan masih tersimpan. Padahal dulu kawasan berhala ini pernah dikuasai oleh dinasti kekhalifahan Islam. Jadi apakah dinasti Islam ini tidak mempraktikkan ajaran Islam atau mungkin Taliban sendiri yang memiliki penafsiran yang berbeda dan kaku seperti itu? Kenapa ya mereka tidak dihancurkan seperti yang dilakukan oleh Taliban? Nah, mengenai ini coba teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, lanjut. Setelah itu Afghanistan kemudian berganti kekuasaan dan kerajaan di sepanjang sejarah mereka hingga pada tahun 224 Masehi, dataran Afghanistan kemudian dikuasai oleh kerajaan Sasanid. Selang beberapa abad kemudian, Sasanid kalah dalam pertempuran Nahawan oleh pasukan Islam. Kemudian singkat cerita, kawasan Afghanistan itu kemudian dikuasai oleh orang-orang Arab di bawah dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, hingga dikalahkan lagi oleh invasi Mongol dan hingga akhirnya setelah itu kembali dikuasai oleh dinasti Islam berkebangsaan Persia di bawah dinasti Safawi Syiah. Nah, jadi teman-teman, kata Afghanistan itu merupakan istilah dalam bahasa Persia untuk merujuk kepada tanah orang-orang dari suku Pashtun. Afgan itu sebutan kepada orang Pashtun, orang-orang bangsa Pashtun. Nah, kalau ada stan berarti tanah. Afghanistan adalah tanah orang-orang Pashtun seperti itu. Yang mana Pashtun ini merupakan suku asli yang mayoritas mendiami Afghanistan sekarang. Dan kalau berbicara mengenai sejarah Afghanistan, maka sejarah mereka itu bermula saat orang-orang Pashtun ini menguasai tanah tersebut. Hal ini ditandai saat mereka berhasil mengusir kepemimpinan Syiah Safawi dan mendirikan pemerintahannya sendiri di bawah kekuasaan dinasti Hotak pada tahun 1709 oleh Mirwais Hotak dalam bentuk pemerintahan monarki absolut. Nah, karena dinamika politik, ya dinasti Hotak kemudian runtuh dan digantikan oleh dinasti Durrani yang juga dari Pashtun pada tahun 1747. Hanya saja teman-teman, dinasti Durrani ini tidak mampu mempertahankan kekuasaannya hingga runtuh pada tahun 1823 dan kemudian rakyat Afghanistan terpecah-pecah menjadi beberapa golongan seperti itu. Hingga 14 tahun kemudian, singkat cerita, Dost Muhammad Khan kemudian mendirikan dinasti Barakzai pada tahun 1837 dengan nama Emirat Afghanistan. Nah, di era kekuasaan Barakzai ini, dunia sedang memasuki masa kolonialisme barat yang juga selama abad ke-19 banyak mempengaruhi Afghanistan. Khususnya persaingan antara kerajaan Britania Raya dan kekaisaran Rusia ketika itu di kawasan tersebut. Singkat cerita teman-teman, pada tahun 1919 saat Afghanistan dipimpin oleh Aminullah Khan, Emirat Afghanistan kemudian berubah menjadi Kerajaan Afghanistan yang menganut sistem monarki konstitusional. Nah, Raja Afghanistan kemudian termotivasi dengan modernisasi ala Atatürk dan ingin mengadopsinya ke dalam kerajaan Afghanistannya ketika itu. Nah, akhirnya ia melakukan reformasi besar-besaran di Afghanistan di mana hukum-hukum tradisional dan penggunaan jilbab kemudian dihapuskan. Nah, karena tidak sejalan dengan tradisi budaya adat Pashtun Wali, akhirnya meletuslah pemberontakan Khost pada tahun 1924 hingga tahun 1925. Nah, dari sinilah kemudian mulai muncul asap perang saudara di sana. Nah, teman-teman, singkat cerita, pada tahun 1933 Afghanistan kemudian dipimpin oleh Muhammad Zahir Shah. Pada masanya itu kemudian lahirlah Partai Demokrat Rakyat Afghanistan atau PDPA yang menganut paham komunis di Afghanistan. Nah, singkat cerita,
mulailah muncul isu mengenai kasus korupsi pada kerajaan. Akhirnya Zahir Shah dikudeta oleh Muhammad Daud Khan yang merubah kerajaan Afghanistan menjadi Negara Republik Afghanistan dengan Daud Khan sebagai presiden pertama pada tahun 1973. Inilah akhir dari sejarah panjang kerajaan monarki di Afghanistan dan mulai saat itu Afghanistan berubah menjadi negara republik. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, terjadilah revolusi Saur yang diakibatkan oleh hasutan Partai Komunis Afghanistan ketika itu. Nah, dari revolusi Saur ala komunis ini, akhirnya Presiden Daud Khan dan keluarganya dibunuh selama revolusi itu. Kemudian kelompok komunis mengambil alih Afghanistan dan mendirikan Negara Republik Demokratik Afghanistan yang berhaluan komunis yang pro-Soviet. Nah, setelah berkuasa, Partai Komunis menerapkan agenda Marxis-Leninis yang menggantikan hukum agama dan hukum-hukum tradisional dengan hukum sekuler dan Marxis-Leninis, di mana laki-laki wajib mencukur jenggotnya, kemudian perempuan tidak boleh memakai cadar, dan masjid-masjid dilarang. Nah, mereka kemudian mengundang Uni Soviet untuk membantu memodernisasi Afghanistan. Namun di sisi lain, mereka juga memenjarakan, menyiksa, atau membunuh ribuan anggota elit tradisional, pemuka agama, tetua-tetua suku, dan kaum intelektual di sana. Hal ini kemudian memicu kelompok-kelompok kecil untuk melakukan perlawanan terhadap komunis Uni Soviet dan pemerintahan komunis yang disebut dengan para mujahidin. Nah, hal ini kemudian dibaca oleh Amerika dan akhirnya Amerika mendukung serta mempersenjatai pasukan mujahid untuk melawan Uni Soviet, mengingat Uni Soviet merupakan saingan Amerika. Dari sinilah cikal bakal munculnya dan Taliban. Nah, singkat cerita, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, secara bersamaan Afghanistan sedang dipimpin oleh Muhammad Najibullah yang kemudian kehilangan dukungan dari Uni Soviet ketika itu. Namun sebelumnya, karena melihat Soviet melemah, Najibullah ternyata telah berupaya untuk menarik simpati kelompok Islamis yang semakin kuat ketika itu. Nah, salah satu upaya yang paling konyol adalah melekatkan lagi Ullah dalam namanya, yang mana sebelumnya ia menghapusnya dan menjadi Najib saja. Sekarang dia berubah menjadi Najibullah seperti itu. Nah, semenjak runtuhnya Soviet, maka pejuang-pejuang Afghanistan dari kelompok Mujahidin dapat merebut kembali Afghanistan dari cengkeraman komunis. Hanya saja ketika itu, fraksi-fraksi mujahidin mengalami perselisihan dan miskomunikasi antara sesama mereka. Dalam kondisi demikian, maka didirikanlah negara sementara yang disebut Daulah Islamiyah Afghanistan pada tahun 1992 hingga 1996. Daulah ini dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani yang merupakan seorang berkebangsaan Tajikistan dari perwakilan fraksi Jamaah Islami. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan orang-orang suku Pashtun, khususnya Gulbuddin Hekmatyar dari fraksi Hizbi Islami. Akhirnya meletuslah perselisihan antara sesama mereka. Nah, karena kondisi negara belum stabil, hal ini memicu terjadinya potensi kriminal di mana-mana. Nah, melihat kondisi yang demikian, akhirnya murid-murid atau santri-santri dari sekolah Darul Ulum Haqqaniyah yang dipimpin oleh Muhammad Mullah Umar mengambil inisiatif untuk menjaga perkampungan dan mengusir para kriminal. Nah, para santri ini disebut dengan talib dalam bahasa Arab. Nah, oleh karenanya mereka dikenal dengan Taliban, yang artinya kaum santri. Nah, setelah mengusir para kriminal, mereka juga menghapus budaya baca bazi, di mana anak laki-laki gemulai mempercantik dirinya dan berjoget-joget begitu ya. Nah, gerakan mereka ini mengambil hati para tetua dan masyarakat perkampungan. Dalam waktu yang singkat, akhirnya banyak orang-orang Pashtun mendukung kelompok Taliban karena kekecewaan mereka pada kegagalan Hekmatyar dalam menguasai Afghanistan. Nah, dengan demikian Taliban cepat menangkap dan meraut 90% wilayah Afghanistan dan Kabul pada tahun 1996. Nah, singkatnya sepanjang 1996 hingga tahun 2001, Afghanistan berhasil dikuasai kelompok Taliban dengan nama Negara Imarah Islam Afghanistan. Walaupun memang banyak pro dan kontra selama kekuasaan mereka dalam menerapkan hukum negara. Orang-orang perkotaan yang selama hidupnya sebelumnya hidup di bawah kekuasaan komunis dengan segala kebebasan tentu sangat keberatan dengan model kepemimpinan Taliban karena merenggut kebebasan hidup yang mereka miliki sebelumnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa karena Emirat Afghanistan merupakan negara baru pada saat itu, maka banyak aspek dari mereka yang belum sempurna dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia modern. Maka kita lihat penerapannya
sangat keras dan ketat seperti itu. Nah, belum pun pemerintahan mereka stabil, tiba-tiba pada tahun 2001 terjadilah peristiwa 9/11. Ya, buat yang belum tahu silahkan searching di Google mengenai peristiwa 9/11 ini ya. Nah, Presiden Amerika George W. Bush meminta para Taliban untuk menyerahkan pimpinan Al-Qaeda yakni Osama bin Laden yang menurut mereka sebagai dalang peristiwa itu yang juga menurut mereka saat itu bersembunyi di Afghanistan. Nah, karena permintaan mereka tidak terpenuhi, akhirnya Amerika melakukan serangan ke Afghanistan dalam operasi melawan terorisnya dan mendirikan negara bonekanya yang dipimpin oleh Hamid Karzai dengan nama Negara Transisi Afghanistan. Nah, sejak saat itu Taliban kembali bergerilya ke daerah-daerah terpencil. Nah, karena pemerintahan mereka dicaplok oleh Amerika, tentunya mereka melawan. Salah satu caranya adalah dengan mengusirnya dengan metode teror. Karena pertama, mereka melindungi Osama bin Laden, dan yang kedua, mereka melakukan teror kepada tentara-tentara dan pemerintahan Afghanistan, pemerintahan modern ke Afghanistan. Oleh karenanya mereka dicap sebagai kelompok teroris. Dan setelah 20 tahun Amerika berperang dan mereka juga sudah membunuh Osama bin Laden, akhirnya pada tahun 2020 Amerika minggat dari sana. Ya, karena tujuan utama kan sudah tercapai. Selanjutnya soal Taliban, ya Amerika sudah menyerah karena sudah banyak menghabiskan dana dan tenaga untuk menghadapi kelompok yang sangat kuat ini. Akhirnya Amerika menarik pasukannya dan merubah status Taliban dari teroris menjadi insurgen atau kelompok separatis. Kenapa? Agar bisa berunding damai. Karena teman-teman, Amerika itu kan gengsi banget untuk berunding damai dengan teroris. Jadi kalaupun kalah, Amerika bisa berkilah kalau mereka bukan kalah dengan teroris, tetapi berdamai dengan kelompok separatis. Akhirnya sejak tahun 2018, Amerika mencoba dialog damai dengan Taliban hingga pada tahun 2020 terjadi perjanjian di Qatar antara Taliban dan Amerika, di mana Amerika akan menarik pasukannya dan Taliban jangan mengusik keamanan Amerika dan jangan melindungi teroris seperti itu. Nah, karena bukan lagi dicap teroris, itu membuat mereka bisa menjalin komunikasi dengan negara-negara lain termasuk Indonesia ya pada tahun lalu. Hal ini yang menjadi peluang bagi kelompok Taliban untuk secepatnya kembali merebut kekuasaan yang diambil dari mereka pada tahun 2001 itu. Nah, memang perkiraan akan memakan waktu 3 bulan. Ternyata nggak sampai 2 minggu langsung direbut. Nah, syukurnya dengan cara yang damai seperti itu ya. Nah, menurut para pakar, Taliban yang sekarang itu sudah mulai matang dan dewasa. Tidak lagi seperti Taliban yang dulu yang sangat kolot dan eksklusif. Nah, Taliban yang sekarang sudah membuka diri untuk memahami perkembangan dunia dan keragamannya. Ya, semoga aja ya ini menjadi hal baik bagi mereka dan rakyat Afghanistan. Nah, sekilas dari sini kita lihat bahwa hingga sekarang sepertinya Afghanistan itu belum menemukan konsep negara yang sesuai dengan masyarakat mereka. Sehingga pemberontakan dan perubahan kepemimpinan dan model negara itu merupakan bentuk dinamika dan proses adaptasi mereka untuk dapat menciptakan negara yang pakem atau yang cocok dengan mereka seperti itu. Ya, kalau Taliban dianggap sebagai kelompok pemberontak terhadap pemerintah, faktanya kepemimpinan sebelumnya juga diperoleh dengan cara yang sama. Sehingga kita harus dapat menyikapi pergolakan politik di sana sebagai bentuk metamorfosis pencarian konsep negara yang sesuai bagi rakyat Afghanistan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab adalah kenapa Taliban malah melindungi Osama bin Laden yang telah melakukan tindakan terorisme, kan begitu. Dan sebagaimana berita yang tersebar, kenapa mereka sangat mengekang wanita atau bahkan katanya memperjualkan narkoba di sana. Nah, karena durasi video ini sangat panjang, tentang ini mungkin akan kita bahas di episode berikutnya ya, insyaallah ya. Oleh karenanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya di channel Rabbanians ID. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai video ini, tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video ini, klik like dan share apabila perlu. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.